Sahabat jiwa, jumpa lagi dengan Larita Tarot. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan baik-baik aja ya. Selalu sehat, selalu berbahagia, apapun keadaannya. Oke? Kali ini kita akan reading buat kalian Taurus ya. Dan untuk tema kalian saat ini adalah tentang apa yang perlu kalian ketahui saat ini ya. Ini adalah pesan penting ya dari spirit guide kalian. Oke, Taurus? Sudah siap menyimak ya? Langsung aja kita mulai. Oke? Di slide yang pertama ini kita pakai kartu tarot ya. Di sini ada Two of Wands, ada Seven of Wands, ada Nine of Swords, ada Ace of Wands, ada The Hermit ya, lalu ada Page of Cups dan King of Pentacles. Oke? Yang ingin disampaikan kepada kalian Taurus untuk saat ini adalah tentang sebuah keputusan ya. Keputusan yang harus segera kalian ambil untuk merubah situasi kalian saat ini ya. Mungkin beberapa dari kalian Taurus ini ada yang lagi terbelenggu ya dengan dilema yang sifatnya ini udah lama banget ya. Jadi kalian mungkin sudah terbelenggu begitu lama ya, memikirkan banyak hal dan tidak melakukan apapun ya. Mungkin banyak hal yang terjadi selama ini ya, yang sepertinya nggak sesuai dengan harapan kalian ya, dan itu membuat kalian itu stuck dan nggak mau ya, atau males untuk ngapa-ngapain. Jadi kalian itu seperti kehilangan motivasi hidup ya, seperti kehilangan arah ya, nggak tahu mau gimana atau nggak tahu mau melakukan apa ya. Benar-benar kayak orang yang linglung, yang nggak punya semangat lagi. Oke? Semangat hidup kalian saat menyambut tahun baru kemarin ya, itu seperti menguap begitu aja entah kemana ya. Dan yang kalian hadapi di awal-awal tahun ini justru bukannya kabar baik ya, atau sesuatu yang baik, tapi malah hambatan-hambatan dan juga masalah-masalah yang gak ada habisnya. Belum lagi adanya masalah dengan pasangan ya, dan yang masih single mungkin ya, selalu ketemu dengan orang-orang yang salah ya, yang ngeselin, yang suka nyakitin hati, atau yang gak jelas. Oke? Semua itu membuat kalian jadi apatis ya, gak percaya lagi dengan kehidupan kalian, kalau hidup itu sebenarnya punya kebaikan untuk kalian. Oke? Jadi di sini ya, malaikat penjaga kalian tuh ingin kalian itu bisa segera keluar dari situasi itu ya. Kalian gak bisa terus-terusan di kondisi seperti itu ya, karena pada akhirnya kalian akan seperti menggali lubang kubur kalian sendiri. Oke? Kalian itu harus bangkit ya. Jadi buat kalian yang sekarang lagi males-malesan ya, yang lagi menikmati leha-lehanya kalian, ayo ya, ini saatnya buat kalian harus bangkit lagi ya, memulai lagi dari awal ya, supaya di tahun ini kalian punya hidup yang berubah ya, perubahan yang jauh lebih baik daripada tahun kemarin. Oke? Kalian sendiri yang harus mengangkat diri kalian ya, bangkit dengan sisa-sisa tenaga yang kalian miliki ya, karena gak akan ada orang lain yang bisa menolong kalian kalau bukan kalian sendiri ya. Gak akan ada satu orang pun ya, kecuali kalian sendiri. Oke? Apa yang menjadi kecemasan kamu ya, atau ketakutan-ketakutan yang memenjarakan kalian selama ini, keluarlah dari situ ya. Putuskan untuk bangkit dan melawan rasa takut itu ya, termasuk rasa malas ya. Kalian harus bisa melawan itu. Kalau kalian memutuskan untuk bangkit ya, keluar dari kegelapan kalian, percayalah ya, nanti akan datang petunjuk-petunjuk yang kalian butuhkan ya di step berikutnya. Oke? Petunjuk-petunjuk yang akan membawa kalian ke tempat yang kalian inginkan ya, tempat atau posisi yang stabil, yang sesuai dengan harapan kalian. Oke? Jadi gak akan ada perubahan kalau kalian gak mau merubah diri kalian terlebih dahulu ya. Kalau kalian selama ini menikmati kemalasan kalian, atau membiarkan diri kalian terlena dengan kondisi stagnan kalian sendirilah yang harus merubah itu ya, bangkit dan mulai melangkah. Oke? Jadi putuskan aja dulu ya untuk bangkit berdiri.
Selanjutnya nanti para malaikat penjaga kalian ya akan memberikan petunjuk-petunjuk yang kalian butuhkan untuk meraih impian-impian kalian itu. Oke? Kita lanjut ke slide berikutnya ya. Di sini ada financial constraints ya, lalu ada journey, ada six chakra Archangel Metatron, lalu ada the temple path ya, ada action, ada contract, dan happy family. Oke? Di pesan yang kedua ini ya masih melanjutkan pesan yang pertama tadi ya. Masalah apapun yang sedang kalian hadapi saat ini ya, baik dari eksternal maupun internal diri kalian sendiri ya, terutama masalah di keuangan ya. Semua itu adalah bagian perjalanan yang memang harus kalian lalui ya, untuk membuat kalian itu bisa lebih memahami ya dan bijak dalam mengelola kehidupan kalian ya, supaya kedepannya bisa lebih seimbang. Oke? Jatuh bangunnya kalian itu adalah bagian perjalanan ya, untuk membuat kalian bisa lebih bijak ya, terutama dalam mengelola keuangan kalian ya. Jadi kalian yang suka ngegampangin akan lebih belajar untuk lebih menghargai ya apa yang kalian miliki ya, jadi nggak suka ngegampangin, khususnya nih ya yang suka berhutang ya, kredit ini itu ya. Mungkin awal-awal semuanya terasa mudah ya, ambil bayar, ambil lagi lalu bayar lagi ya, terus seperti itu sampai tanpa kalian sadari ya, hutang kredit kalian itu semakin membengkak ya, dan lalu kalian akan mengalami yang namanya gagal bayar ya, karena penghasilan kalian jauh lebih kecil dari pengeluaran kalian yang lebih besar dan harus diselesaikan. Oke? Teror-teror debt collector ya nanti akan membuat kalian itu stres ya, dan stres itulah ya bagian dari pelajaran kalian. Oke? Jadi pelajaran yang akan kalian dapat adalah melalui tekanan, benturan ya, termasuk dari teror-teror orang-orang yang berhubungan dengan kalian. Oke? Kalau kalian kapok di sini ya dan tidak mengulangnya lagi ya, artinya kalian udah belajar dan memahami pelajaran apa yang kalian dapat dari permasalahan ini ya. Tapi kalau kalian nggak kapok juga ya, bahkan terus melakukannya berulang kali, maka kalian akan terus mengalami pelajaran yang sama ya, sampai kalian itu benar-benar nggak mau melakukan itu lagi ya, nggak mau berhutang lagi. Jadi seperti itulah ya cara semesta mendidik kita ya, yaitu dengan benturan ya, buah dari pilihan kita sendiri. Oke? Kesalahan-kesalahan yang kita buat ya. Jadi pada akhirnya kita akan dihadapkan pada dampak dari pilihan-pilihan yang kita buat. Oke? Selain itu ya, masalah-masalah juga akan membuat kita itu semakin dekat dengan Tuhan ya, dengan spirit guide kita dan juga dengan diri kita sendiri. Oke? Dengan kita bisa lebih dekat dengan mereka ya, kita akan tahu tujuan hidup kita sebenarnya ya, dan akan tetap terus melangkah tanpa memikirkan akan bagaimana hasilnya ya. Kalian akan bisa sampai di titik itu nanti ya, ketika kalian melewati fase demi fase ya. Kalian akan menyadari kalau tujuan kita itu bukan lagi tentang materi ya, tapi lebih ke kebahagiaan batin ya, dan juga orang-orang yang kita kasihi. Oke? Jadi kalau di awal-awal kita berambisi menjadi orang sukses, mapan, bisa beli ini itu ya, apa aja yang kita mau, pelajaran-pelajaran hidup yang kita dapatkan di perjalanan kita nanti ya, akan membawa kita ke satu titik di mana kita sudah tidak ada lagi hasrat untuk ambisi-ambisi itu ya, tapi ya justru hanya menginginkan kedamaian hati dengan kehidupan yang sederhana aja ya. Ambisi-ambisi itu akan hilang ya, seiring kalian akan memahami bagaimana hidup yang sebenarnya ya. Hati kalian akan dipenuhi dengan kebahagiaan yang belum pernah kalian rasakan selama ini. Oke, ini adalah tujuan kalian melewati
perjalanan hidup kalian. Ya, permasalahan, benturan-benturan, tujuannya adalah ke kebahagiaan batin kalian pada akhirnya. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Oke, di sini ada child, ya, ada main female, ada mature woman, ada journey, lovers, dan great fortune. Oke, perjalanan hidup, ya, mulai dari anak-anak, remaja atau dewasa, lalu kemudian menjadi manusia yang matang, ya, adalah bagian pelajaran hidup untuk menemukan jati diri kalian sendiri, ya. Buat kalian yang sering bertemu dengan orang yang salah, ya, yang menjengkelkan, bikin emosi, sebenarnya mereka itu dihadirkan untuk mengajarkan kalian tentang bagaimana cara mencintai diri sendiri, ya. Kalau sebelum-sebelumnya kalian membiarkan diri kalian dibohongi, dihianati, ya, dicurangi, bahkan diselingkuhi, ya, atau diperlakukan dengan tidak semestinya, nanti, ya, di ujung perjalanan kalian, ya, kalian akan mulai menyadari kalau kalian itu sebenarnya berharga, ya, nggak layak menerima perlakuan seperti itu. Kalian itu sosok yang istimewa, ya. Orang-orang yang mendapatkan kalian itu adalah orang-orang yang beruntung, ya. Kalian akan berada di situasi itu nanti, ya. Kalian yang tadinya polos, ya, sabar menerima perlakuan seperti apapun dari orang-orang di sekitar kalian, akan mulai berontak, ya, dan bersikap antipati pada orang-orang yang cuma hanya ingin memanfaatkan kalian aja, ya. Jadi kalau sekarang kalian sering ketemu orang yang salah, ya, jangan bertanya-tanya seperti ini, ya. Kenapa saya selalu ketemu orang yang salah? Atau kenapa saya selalu dijahatin terus, ya? Semua itu jawabannya adalah untuk kebaikan kamu sendiri, ya. Untuk menjadikanmu lebih dewasa dan tahu bagaimana cara mencintai diri sendiri, ya. Jadi jangan marah dengan mereka, ya. Tapi berterima kasihlah, ya, karena berkat mereka kamu bisa menjadi dirimu yang lebih baik dari sebelumnya, dirimu yang kuat, yang punya harga diri dan integritas yang tinggi, ya. Dirimu yang terbaik, ya, versi terbaikmu gak akan bisa kamu dapatkan kalau kamu belum ketemu dengan orang-orang yang salah ini, ya. Jadi kalau kamu menjalin hubungan dengan seseorang dan beberapa kali disakiti, dihianati, lalu kamu menjalin lagi dengan orang lain seperti itu juga, itu adalah bagian perjalanan kamu, ya. Kalau kamu ingin selesai dengan siklus itu, cepat-cepatlah belajar, ya, cepat-cepat memahami kalau itu adalah bagian pelajaran kamu dan kamu harus merubah dirimu dengan tidak membiarkan orang lain itu memperlakukan seperti itu ke kamu, ya. Dengan begitu, ya, kalau kamu sudah membatasi dirimu, hal itu tidak akan terulang lagi, ya. Dan kedepannya kamu akan bertemu dengan orang yang bisa lebih menghargai kamu karena kamu sendiri udah tahu cara kamu menghargai dirimu sendiri. Oke, paham ya? Kita langsung ke pesan berikutnya. Oke, di sini ada emotion running high, ya. Lalu ada nothing will come of this situation, a time to give rather than take. Lalu ada have faith in your dreams, your hard work is paying off, dan confidence is your key to success. Oke. Siapa di sini yang masih suka marah-marah? Ya, suka nyalahin keadaan, ya, yang mungkin menurut kalian nggak berpihak kepada kalian, ya. Emosi-emosi seperti itu nggak bisa memberikan apa-apa ke kamu, ya. Kamu ingin keuangan kamu stabil, karir kamu moncer, ya. Hanya dengan marah-marah kayak gitu, mengeluh, menyalahkan orang lain, atau bahkan menyalahkan diri sendiri yang menurut kalian nggak mampu, ya, gak akan bisa mewujudkan keinginan kalian itu, ya. Jadi daripada ngomel-ngomel, ya, atau ngeluh yang gak jelas, mending dirubah caranya, ya. Pikirkan apa yang tersisa, ya, yang masih kalian miliki untuk bisa merubah situasi kalian saat ini, ya.
Gak usah mikirin apa yang gak kalian punya ya. Mulai aja dulu dari apa yang kamu punya ya. Mungkin kalian punya barang-barang yang lama ya, yang jadul, tapi masih bisa berfungsi dengan baik ya, untuk memulai suatu usaha ya. Dulu saya punya laundry ya. Awal pertama saya buka itu dulu modalnya cuma nekat aja ya. Karena saya nggak punya apa-apa ya, nggak punya uang, nggak punya apapun ya, untuk membeli mesin-mesin yang canggih ya, seperti laundry kebanyakan ya. Bahkan ya, skill aja saya nggak punya ya. Saya itu dulu kerja kantoran ya belasan tahun, jadi ya nggak tahu cara mencuci baju yang benar seperti apa ya, apalagi neriska baju ya. Saya nggak pernah megang neriska baju sama sekali ya, jadi saya benar-benar nggak ngerti bagaimana cara neriska baju yang rapih dan benar ya. Tapi ya saat itu karena tekad saya kuat dan juga karena faktor keadaan yang mendesak saya ya untuk melakukan sesuatu untuk bisa bertahan hidup bersama ketiga anak saya, akhirnya saya nekat menjalankan usaha laundry ini hanya dengan satu mesin cuci jadul saya ya, yang 2 tabung. Oke. Saya untuk neriska juga pakai setrika Philips saya yang biasa ya, setrika rumahan bukan setrika uap. Dan untuk pengetahuan soal cuci setrika saya pelajarin dari YouTube ya. Dan kalian tahu ya, ternyata usaha saya itu bisa berkembang pesat ya. Orang-orang yang selama ini laundry di tempat lain ya, yang ada di kanan kiri saya, yang punya mesin-mesin canggih dan juga SDM yang banyak ya, itu semua pada lari ke saya ya. Kenapa? Karena menurut mereka cucian saya itu bersih ya, wangi dan juga rapih setrikaannya ya. Dan sampai 6 bulan kemudian ya, akhirnya saya bisa beli mesin cuci yang bagus ya. Dan tapi saya tetap tidak pakai pengering karena menurut saya pengering itu bisa merusak pakaian ya. Dan usaha itu terus berkembang ya, karena itu usaha jasa, jadi saya berusaha untuk memberikan pelayanan yang baik ya, yang membuat pelanggan saya itu datang kembali lagi dan lagi ya. Dan akhirnya laundry saya itu berkembang, bisa punya karyawan ya, dan itu benar-benar di luar ekspektasi saya ya, jauh di luar ekspektasi saya. Dan dari pengalaman ini saya ingin bilang ke kalian ya, jangan mikir jauh-jauh ya, jangan mikir apa yang kalian nggak punya. Mulailah dulu dari apa yang kalian miliki saat ini ya, maksimalkan itu ya. Dan nggak usah mikir jauh-jauh akan gimana hasilnya nanti ya. Percaya aja ya, selama kita berusaha dengan gigih, jujur ya, dan selalu di jalan yang benar, Tuhan itu pasti perhatikan ya. Tuhan itu akan berkati ya. Sekecil apapun usaha kita, bila Tuhan itu sudah berkati ya, maka semuanya akan kamu dapatkan melebihi ekspektasi kamu. Percayalah ya, saya sudah mengalami ini ya, dan ini berkali-kali ya. Yang penting saat ini adalah percaya diri aja dulu ya. Kamu mau melakukan apa, lakukan ya. Gak usah mikir kamu gak punya kemampuan apa-apa ya. Cari tahu bagaimana caranya ya, dengan apa yang kamu miliki. Percaya aja, mereka aja yang lain bisa, apalagi kamu ya. Maksimalkan apa yang kamu miliki, gunakan kreativitas kamu, selebihnya serahkan sama Tuhan ya. Biarkan semesta dan malaikat penjaga kalian yang menyelesaikan sisanya. Oke ya Taurus. Oke, kita lanjut ke oracle berikutnya ya. Di sini ada By the Book, ada Loyal Heart, ada Clean It Up, ada Yin ya, lalu ada Change in the Wind, ada Higher Power, dan Extending Gift. Oke. Buat kalian yang sudah memutuskan ya, mau melakukan apa untuk perubahan hidup kalian yang lebih baik ke depannya nanti, mulailah melangkah ya. Pelan-pelan aja ya. Mulailah dari langkah-langkah kecil dan gak usah buru-buru ya. Yang penting tetap konsisten ya. Cintai pekerjaan kalian dan bersihkan hati
ya dan juga pikiran kalian dari hal-hal buruk ya atau yang negatif yang cuma hanya jadi batu sandungan untuk usaha kalian ini ya. Nggak usah takut ya kalau usahanya ini akan nggak jalan ya, atau dikerjain orang lain, atau takut akan hal-hal lain ya. Terus aja melangkah. Lakukan perubahan itu sedikit demi sedikit. Oke? Di perjalanannya nanti ya, kamu akan mengalami jatuh bangun ya, itu pasti. Nggak apa-apa ya, nikmati aja prosesnya ya. Karena dari jatuh bangun itu kamu sedang belajar ya, membangun pondasi yang kuat ya, pondasi yang akan menopang kamu kelak ya. Pondasi yang dibangun dari derayan air mata ya, luka hati, kecewa ya, akan jauh lebih kuat dan tahan dari badai ya. Dan kamu sedang membangun itu. Oke? Jadi teruslah melangkah sampai kamu bisa merasakan perubahan-perubahan dalam hidup kalian ya. Kalian nanti akan melihat bagaimana semesta ya dan para malaikat penjaga kalian akan membantu ya kalian melewati semuanya ini ya, dan memberikan kalian hadiah ya yang manis dan indah di ujungnya nanti. Oke? Jerih payah kalian tidak akan sia-sia ya. Kamu pada akhirnya akan bisa memetik hasil panenan kalian nanti. Oke? Jadi melangkahlah dulu ya. Gak usah banyak mikir ya. Akan bagaimana nantinya, apa halangannya, apakah akan berhasil atau enggak. Gak usah mikir terlalu jauh. Fokus kalian adalah untuk hari ini aja ya, untuk saat ini, present moment ya. Gak usah mikir ke depan, gak usah mikir lagi ke belakang ya. Fokus kalian hari ini ya, step by step. Besok kalian fokusnya juga besok ya. Jadi jangan buang-buang energi kalian untuk sesuatu yang masih jauh ya. Fokus lakukan yang terbaik hari ini. Besok pun seperti itu. Mudah-mudahan ya hal-hal baik yang kalian lakukan, bila kalian mengandalkan Tuhan, semuanya akan berhasil dengan baik. Oke? Dan pesan yang terakhir untuk kalian ya. Di sini ada I am at peace. Divine peace and harmony surrounds me and dwell in me. Ya. I feel tolerance ya, compassion and love for all people, myself included. Oke? Di sini para spirit guide kalian ingin mengatakan pesan terakhir untuk kalian. Rasakanlah damai di dalam dirimu, ya. Apapun situasinya. Kedamaian dari ilahi dan harmoni yang ada di sekeliling kalian, ya. Dan berdamailah dengan situasimu saat ini. Penuhi hatimu dengan semangat yang menyala-nyala ya, dan beri cinta untuk semua orang tanpa terkecuali termasuk dirimu. Oke? Karena dengan cinta semuanya akan terasa mudah ya, dan apapun yang ingin kalian wujudkan, mudah-mudahan semua akan bisa terwujud. Oke? Salam cinta dari saya Larita Tarot. Semoga damai sejahtera selalu ada untuk kalian. See you.